Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Teknologi hari ini bareng Nanang, kita hari ini masuk pertemuan ke-7 ya, tentang keamanan jaringan komputer. Di sini kita akan membahas tentang keamanan LAN ya, atau LAN security. Dan tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel ini, klik dulu ya tombol subscribe-nya ya, yang ada di bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Nah, keamanan jaringan LAN ya. Kenapa? Jaringan LAN itu harus diamankan ya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita tidak hanya mengamankan serangan dari luar ya menggunakan firewall dan perangkat-perangkat keamanan jaringan lainnya, tapi jaringan LAN itu sendiri harus diamankan ya, karena serangan itu tidak hanya terjadi dari dalam, tapi juga bisa berasal dari, tidak hanya berasal dari luar ya serangan itu, tapi juga berasal dari dalam. Nah, ini makanya LAN itu juga harus diamankan ya dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi mekanismenya nanti kita akan lihat bahwa untuk pengamanan jaringan LAN ya kita akan menggunakan beberapa jenis ya mekanisme ya. Nah, yang pertama itu adalah menggunakan DHCP server authorization ya. Kemudian nanti ada MAC address static istilahnya ya. Kemudian ada port security, kemudian ada menggunakan VLAN dan juga menggunakan 802.1x ya. Nah, kita akan bahas poin ini satu persatu ya. Nah, di jaringan kita yang terutama yang menggunakan Active Directory ya, itu kita bisa ya, mengkonfigurasikan IP address itu secara otomatis ya. Kalau misalkan kamu punya jaringan LAN yang ada 1000 komputer ya, nah kita kan tidak mungkin untuk datang satu persatu ke setiap klien untuk mengkonfigurasikan IP address masing-masing komputer. Ya bisa aja sih sebenarnya, tapi kamu akan butuh waktu beberapa hari atau banyak sumber daya untuk mengkonfigurasikan IP address klien tersebut secara otomatis ya. Apalagi kalau misalkan klien itu menggunakan laptop yang sering mobile. Nah, itu kita tidak mungkin kita pasang IP secara statik ya. Kenapa? Karena klien itu kan sifatnya dia mobile ya, terutama yang laptop tersebut, dan dia juga di luar tuh kadang mencolok ke rumah ya, ke rumah atau ke tempat lain di mana IP address-nya itu pasti berubah-ubah. Nah, tidak mungkin kita patokkan IP address secara statik. Nah, kalian juga akan merasa ribet atau pusing kalau harus mengkonfigur ulang satu persatu IP address tersebut. Nah, makanya kita harus mengkonfigurkan sebuah DHCP server ya. DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi si klien itu akan menerima IP address secara otomatis ya, dan dia dinamis berubah-ubah. Nah, masalahnya di jaringan itu DHCP servernya itu kadang ada aja user yang iseng dan menghidupkan misalkan access point sendiri atau DHCP sendiri ya, sehingga klien-klien itu connect ke tempat yang salah. Nah, supaya hal itu tidak terjadi di DHCP di Active Directory itu kita harus mengauthorize si DHCP server tersebut. Nah, kalau DHCP servernya sudah authorized, maka dia bisa memberikan IP address untuk klien. Artinya dia bisa melayani permintaan untuk klien mendapatkan IP dari DHCP server. Nah, sedangkan DHCP server yang tidak authorized itu dia akan di shutdown ya, sehingga tidak bisa memberikan IP address kepada klien ya, karena dia tidak authorized ya, tidak berhak seperti itu. Sehingga klien itu terhindar dari kemungkinan terkoneksi ke DHCP server yang salah. Nah, terkadang juga ada hacker atau segala macam yang bisa saja dia menghidupkan DHCP server di jaringan lokal, sehingga klien connect ke situ dan si hacker bisa mengambil data dari komputer klien seperti itu. Jadi
Untuk menghindari hal ini, maka DHCP server yang ada di jaringan itu kita harus authorize. Ini langkah pertama untuk pengamanan jaringan LAN ya. Nah, kemudian kita lihat perangkat jaringan yang ada di jaringan lokal kita, itu antara lain adalah switch ya. Nah, switch ini adalah perangkat jaringan yang digunakan ya untuk menghubungkan berbagai macam device atau perangkat lainnya seperti komputer, server, printer, dan sebagainya ya. Nah, jadi switch itu ada switch unmanaged dan ada switch managed. Jadi kalau switch yang unmanaged itu ya hampir sama seperti hub, jadi tinggal dicolok aja dan pasang ya. Sementara switch yang managed itu kita bisa kelola, bisa dikonfigurasikan IP address-nya, bisa di konfigurasi VLAN-nya dan sebagainya ya. Jadi switch yang unmanaged itu istilahnya as is ya, jadi pasang dan tidak disentuh lagi istilahnya. Nah, switch unmanaged itu switch biasa, jadi tidak bisa dikonfigurasikan dan umumnya merupakan switch akses yang terhubung dengan end device seperti komputer, laptop ya, PC, printer, server dan lain-lainnya. Jadi ya dia istilahnya tinggal pasang dan colok saja ya. Dan umumnya itu switch-switch seperti ini itu switch yang berada lokasinya dekat dengan klien ya. Jadi bukan distribution switch, apalagi core switch seperti itu. Dan umumnya dia switch kecil ya seperti ini ya. Jadi misalkan TP-Link atau switch yang tidak terlalu banyak portnya seperti itu. Nah, kemudian berbeda dengan switch manage. Nah, switch manage itu switch yang bisa dikonfigurasikan ya, karena memiliki sistem operasi yang khusus, jadi sama seperti komputer atau server, dia punya sistem operasi ya. Misalkan Cisco switch ya, switch Cisco yang ada iOS ya, Internet Operating System. Jadi switch itu bisa diatur, bisa dikelola ya, bisa kita konfigurasikan istilahnya seperti itu ya. Dan switchnya ini biasanya agak besar, dan switch ini umumnya dicolok atau berada di data center ya. Atau kalaupun tidak berada di data center, ini switch-switchnya ini berada di tempat-tempat yang susah dijangkau, misalkan di atas dan sebagainya, sehingga tidak gampang untuk diakses seperti itu ya. Dan switch ini juga bisa di remote dari jarak jauh, jadi tidak perlu datangi secara khusus langsung ya di tempatnya. Nah, switch manage ini ada dua jenis. Yang pertama ada switch layer 2, yang berikutnya itu ada switch layer 3. Ini kita akan lihat. Kalau switch layer 2 ya, itu dia memiliki fitur untuk jaringan di layer 2. Jadi misalkan kita bisa membuat VLAN, kemudian kita bisa membatasi MAC address ya, dan sebagainya seperti itu. Nah, itu switch layer 2 ya. Jadi seperti ini Cisco switch, misalkan switch tipe 2960 itu merupakan switch untuk layer 2 ya. Jadi kita bisa membuat berbagai konfigurasi di sana, misalkan membuat VLAN, membuat port security dan sebagainya itu ya di switch layer 2. Nah, kemudian switch layer 3 itu switch yang memiliki fungsi hampir sama seperti router, di mana dia selain melakukan konfigurasi yang bisa dilakukan di layer 2, dia juga bisa melakukan routing seperti router di layer 3. Nah, misalkan switch seri 3650 ya, dari Cisco itu merupakan switch layer 3 yang bisa melakukan routing antar VLAN ya, itu. Nah, VLAN itu adalah jaringan yang dibentuk secara virtual ya.
menggunakan switch manage ya, baik switch layer 2 maupun switch layer 3. Nah, satu switch, misalkan switchnya terdiri dari 24 port atau 48 port, itu nanti bisa dipecah menjadi beberapa buah VLAN ya. Sehingga antar VLAN itu tidak bisa mengakses satu sama lain. Atau satu buah VLAN itu bisa terdiri dari beberapa switch ya. Nah, nanti misalkan kalau kita punya switch 24 port katakanlah seperti itu. Jadi port 1 sampai port 8 itu untuk misalkan VLAN 1, kemudian port 9 sampai 16 itu untuk VLAN 2, kemudian switch 17 sampai 24 itu untuk VLAN 3 seperti itu. Jadi satu switch bisa dipecah menjadi beberapa VLAN, atau misalkan satu buah VLAN itu terdiri dari 3 switch ya bisa aja. Jadi misalkan masing-masing dari switch 1 sampai switch 1 itu ya port 1 sampai port katakanlah 8 ya, untuk VLAN 1. Demikian juga di switch 2 dan switch 3 port 1 sampai 8 untuk VLAN 1 seperti itu. Nah, itu juga bisa ya, seperti itu. Dan nanti port ini ada dua jenis ya, ada port access, ada port trunk. Nah, kalau port trunk itu dia menghubungkan antar switch ya, dan juga berfungsi untuk lalu lintas antar VLAN seperti itu. Nah, sedangkan port access itu adalah port yang khusus diassign untuk satu buah VLAN seperti itu. Nah, seperti ini contoh misalkan VLAN ya yang terdapat di jaringan ya, seperti itu. Jadi ini ada beberapa buah VLAN, ada dua buah VLAN, VLAN 1 dan VLAN 2, tapi terdiri dari 4 buah switch ya, seperti itu. Dan antar VLAN itu nanti dihubungkan oleh router. Seperti itu. Nah, sehingga traffic antar VLAN dan sebagainya itu dia akan difilter ya oleh router tersebut, apakah bisa atau tidak. Nah, orang yang mau berniat untuk menyerang jaringan itu harus tahu persis port mana yang digunakan untuk VLAN berapa seperti itu. Jadi dia mesti sangat tahu detail dari topologi di jaringan LAN kita. Nah, makanya inilah kenapa VLAN ini akan mempersulit gerak dari hacker atau penyerang untuk mendapatkan jaringan secara keseluruhan. Ya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, dia bisa VLAN itu bisa meningkatkan keamanan jaringan. Karena masing-masing port itu sudah diassign ke VLAN tertentu. Ya. Dan lalu lintas antar VLAN juga dibatasi menggunakan access control list yang ada di router. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa membatasi ya keamanan jaringan tersebut dengan membatasi MAC address yang bisa masuk ke satu port yang ada di switch tersebut ya. Ini khusus untuk switch yang manage ya, seperti itu. Jadi MAC address itu adalah angka pengenal hardware, yaitu atau physical address yang disebutnya ya, physical address atau Ethernet address yang ada di masing-masing interface ya, di komputer ya, di setiap kartu jaringan. Jadi setiap kartu jaringan itu punya MAC address yang unik ya. Termasuk juga misalkan WiFi itu punya MAC address sendiri. Nah, itu MAC address tersebut itu kita daftarkan di switch tersebut ya, sehingga yang hanya bisa mencolok ke port dari switch tersebut adalah MAC address yang sudah terdaftar. Kalau MAC address yang tidak dikenal, nah maka si switch itu akan melakukan blocking atau dibatasi ya, sehingga dia tidak bisa kemana-mana lagi. Jadi begitu dicolok nanti dia nggak dapat IP, terus tidak bisa
ngeping dan sebagainya ya. Atau kalau di port security itu malah di shutdown portnya sehingga udah dia nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Jadi kalau misalkan user bawa laptop sendiri di rumah dan MAC address-nya tidak terdaftar di perusahaan, maka dia tidak akan bisa terkoneksi ke jaringan seperti itu. Nah, kemudian teknik berikutnya untuk meningkatkan keamanan ya, kita menggunakan port security. Nah, kalau port security itu nanti ada yang namanya violation. Jadi kalau user melakukan violation atau pelanggaran, maka port dari switch tersebut bisa di shutdown. Ya, bisa di shutdown dan bisa di restrict sehingga MAC address-nya itu lebih dikunci ya, seperti itu, sehingga portnya itu akan tidak sembarangan lagi yang bisa melakukan koneksi. Jadi port security itu lebih sadis daripada MAC address static. Ya. Kalau port security itu benar-benar portnya itu dimatikan, di shutdown misalnya. Ya, seolah dia nggak tercolok ke switch seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya itu pengamanan jaringan LAN itu menggunakan 802.1x ya. Jadi itu setiap perangkat yang terhubung ke LAN itu harus melakukan autentikasi ya menggunakan EAP, menggunakan Extensible Authentication Protocol. Jadi dia terkoneksi ke radius ya menggunakan Active Directory, server remote authentication, dial-in user service. Jadi harus autentikasi. Jadi klien-klien yang sudah join domain atau tergabung ke dalam Active Directory lah yang bisa terkoneksi ke jaringan seperti itu. Nah, ini contoh konfigurasi 802.1x. Jadi di sini ada yang namanya NPS ya, Network Policy Server ya, dan dia akan ngecek ya, apakah klien-klien tersebut itu sudah tergabung dengan Active Directory atau tidak ya, itu. Kemudian dia autentikasi menggunakan user yang ada di Active Directory. Jadi koneksinya baik koneksi Ethernet maupun koneksi WiFi atau wireless itu diautentikasi ya menggunakan 802.1x ini. Itu. Jadi hanya klien-klien yang sudah join ke Active Directory yang bisa login ya, bisa terkoneksi ke jaringan internal ya, itu sehingga tidak sembarangan orang misalkan bawa laptop terus terkoneksi ke jaringan LAN gitu. Itu akan dibatasi atau di restrictnya, dan ini akan semakin meningkatkan keamanan dari jaringan kita. Jadi ada beberapa teknik yang digunakan ya, tadi ya menggunakan DHCP authorization, kemudian MAC address static, kemudian port security, ya, kemudian VLAN. Nah, sekarang kita juga dibatasi lagi dengan menggunakan 802.1x. Oke, mungkin demikian pertemuan kita kali ini yang membahas tentang LAN security ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini. Saya tunggu dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan buat kamu yang belum subscribe tadi ya, diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di YouTube. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.